Tiga. Halo guys, baik lagi dengan saya Rangga Rahma Putra dan rekan saya Nelson Hanjaya. dan narasumber kita Pak Dwi sebagai selaku GM Ubertos, General Manager Ubertos. Di sini saya akan menggali lebih dalam tentang Pak Dwi dan tentang Ubertos dan proses-prosesnya. Saya Dari pertanyaan pertama Pak, sejak kapan Bapak menjadi GM di Ubertos ini? Kalau untuk menjadi general manager di sini, saya itu baru dilantik di bulan November, tanggal 1 November 2023. Tapi sebelumnya sudah bekerja di Ubertos ini dari 2017. Dari 2017 bulan Mei itu saya sebagai operational manager. Berkembangnya operational manager, banyak kawan di sini, banyak rekan, alhamdulillah mendapat support dari segala pihak gitu, dari berbagai pihak, dan juga diberi kepercayaan lebih dari pimpinan, dan sampai di November 2022 baru dilantik sebagai GM bertahap gitu. Dari building operasional naik ke executive manager, alhamdulillah sekarang di posisi general manager gitu. Untuk pertanyaan keduanya Pak, apa saja tantangan terbesar yang Bapak hadapi selama menjadi GM di Ubertos? Ya Pak. Jadi yang pertama itu Ubertos ini kalau historinya dia adalah dulunya itu Bandung Timur Plaza kan, Bandung Timur Plaza mengubah image Ubertos itu yang menjadi tantangan utama, yang dari mall sifatnya trade center kemudian diubah menjadi mall yang sifatnya kasual, di mana banyak tenan-tenan besar seperti itu. Kalau pengubahannya seperti itu, rebranding itu sulit, apalagi yang dulunya sepi kemudian dibuat ramai dengan kreativitas bukan dengan budget yang besar, jadi seperti itu. Kemudian tantangan juga di posisi saat ini itu bagaimana mengelola manusianya, bukan sekedar kita mengelola perusahaan ini, tapi mengelola sumber daya manusianya yang pastinya akan sangat mendukung dengan perkembangan perusahaan itu sendiri. Kalau manusianya udah pada paham, udah mengerti, udah bisa autopilot, semua sudah bisa berjalan pada tupoksi tugas masing-masing, alhamdulillah semua bakal berjalan lebih mudah gitu. Jadi selain pengelolaan gedungnya, pengelolaan tenannya, pembelajaran terbesarnya itu dalam manajemen itu bagaimana mengelola sumber daya manusia, memaksimalkan tenaga kerja kita yang ada dengan standar-standar yang menuju ke standar-standar yang baik. Pastinya pasti belum sempurna, cuma ya step by step lah kita berkembang ke depan. perlahan akan terus maju ya Pak. Ya, Jadi pertanyaan ketiga ini, bagaimana strategi Bapak dalam membedakan ciri khas mall dari mall yang lain? Ya, itu juga salah satu yang menunjang karakteristik itu, seperti halnya manusia yang membentuk jati diri itu bertahap akan ketemu gitu kan. Dan saya rasa kita udah mulai ketemu nih uratnya. Kalau memang kebutuhan di sini tuh yaitu kita berada pada positioning middle low gitu kan, middle low. Jadi bagaimana karakter kita itu mall yang makanannya murah, kemudian di sini salah satu yang dikenal arena bermainnya banyak dan lumayan murah. Ya itu yang kita harus tekankan. Kita pada positioning ini, kita pada positioning mengelola mall middle low dengan harga-harga tenan yang affordable untuk masyarakat sini. Masyarakat Bandung Timur banyak yang juga bukan middle low, banyak yang middle up gitu kan. Tapi yang middle up itu biasa cari pasarnya di tengah kota gitu kan. Mereka ke area kota untuk belanja. Kita menerapkan di sini bagaimana kita ambil segmentasinya di yang murah, yang middle low. Kita paham positioning kita, insya Allah kita bisa capai target-target pasar. Kita bisa menciptakan pasar baru dengan target-target pasar yang spesifik ke middle low, mainan, makanan, fashion, tapi dengan harga murah. Jadi kita adalah mall yang kedepannya bakal menuju food and fun mall gitu. Seperti yang kita ketahui,
department store dan lain-lain ini dia tersaingi oleh sosial media belanja online gitu kan, dimana sosial media banyak belanja online, kemudian di Tokopedia, Shopee. Jadi yang nggak bisa diciptakan itu rasa, kita memberikan itu, mencoba untuk mengubah perlahan step by step untuk ke arah sana, yaitu fun and food mall. Fun di mana di sini banyak permainan, kemudian food di mana sini kita akan ciptakan banyak makanan-makanan UMKM yang murah-murah, dan juga baju fashion kita akan buat bagaimana biar kita dapat pasar-pasar murah gitu loh, seperti ya kurang lebih pasar baru apa gitu kan, walaupun di sini ada Matahari Department Store, tapi Matahari Department Store pun barang-barang dijual murah-murah, banyak diskon. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, ngomong-ngomong masalah tenan, di Bartos itu ada berapa tenan sih, dari tenan terbesar, terkecil gitu? Jadi kalau Bartos itu kita ada terpisah, ada namanya Anchor itu tenan di atas 1.500 until 2.000 gitu, 2.000 ke atas itu ada XX1, Matahari, kemudian Asartware, Sukalindo, itu tenan yang besar, tenan besar. Kalau tenan kemudian kita pecah lagi, tenan monobrand 500 ke bawah, seperti Mr. DIY, kemudian permainan itu termasuk Ricis, termasuk KFC. Jadi kalau total kita tenan brand nasional itu sekitar 20-an, kemudian unit-unit kecil UMKM itu bisa sampai di 70-an. Di luar dari pameran itu sendiri kita bisa sekitar 40-an. Ini aja nih daerah tematik nih 39, di atas 19, berarti udah 54, belum yang kecil-kecil lainnya, belum tenan-tenan monobrand lainnya gitu. Jadi kurang lebih ya kalau keseluruhan 100-an. Kalau itu banyak juga ya Pak ya? Kalau Matahari itu luas banget tapi hitungannya satu kan. Oh iya. XX1 luas banget hitungannya satu. Oh iya, tetap satu ya. Ini kecil-kecil hitungannya satu. Ini kita di tempat ini kan satu ya. Sama aja kalau dibilang alamat, Matahari alamatnya misalnya nomor 1, ini nomor 2, kita satu unit gitu. Rumah besar, rumah kecil, tapi alamatnya satu. Kalau dari ngomong-ngomong soal banyak tenan di sini ya Pak, gimana cara Bapak itu membangun atau memelihara hubungan Pak antar tenan yang lain-lainnya, misalkan dari proses penagihan sewa atau gimana gitu, atau dalam telat bayar atau gimana? Yang pertama nih yang harus perlu menjadi perhatian bersama, komunikasi itu bisa terjadi dengan tenan itu apabila satu kuncinya pertama, harga kita itu affordable, harga sewa kita itu masuk akal. Kalau harga sewa kita masuk akal, kecenderungan untuk berkomunikasi dengan baik itu jauh lebih panjang. Jadi maksudnya kita kan beberapa kompetitor di daerah sini, Jatinangor, MIN. Kalau kita berada di harga sewa tenan yang tidak berjauhan dengan mereka, itu secara otomatis kita bisa menjalin komunikasi yang baik, karena komplain-komplain terkait pengunjung sepi, terkait harga sewa mahal itu minim. Satu itu. Kemudian komunikasi penting, WhatsApp group, promo-promo, event-event, kunjungan-kunjungan, dan kalau perihal tagihan, kita ini bukan mall sekarang itu, saya pikir bergerak ke arah yang lebih fleksibel. Jadi perihal terkait kaitan piutang dan segala macam itu semua ada solusi yang tidak mesti harus keluar gitu. Misalnya dia mempunyai utang gede, bagaimana treatmentnya agar dia bisa mencicil bulanan sembari membayar sewa yang berjalan. Jadi yang pertama kuncinya itu kita harus harga kita harus kompetitif di bawah dari harga umum. Kemudian komunikasi yang baik ke tenan-tenan, dan melalui komunikasi yang baik, dan yang terakhir itu bila ada masalah kita musyawarahkan. Banyak cara, bisa dicicil utangnya, bisa di split, diperkecil area sewanya. Ya kita tinggal bermain kita nggak mengurangi harga sewa, mengurangi utang dengan cara-cara yang saklek, tapi kita dengan cara-cara baik yang dimana semua bisa sama-sama senang.
Lalu kalau pertanyaan berikutnya Pak, bagaimana sih cara Bapak mengelola aspek keuangan dalam bisnis ini di posisi GM ini untuk mengelola keuangan beberapa ini gitu Pak? Iya. Misalkan apa ada statistik hitungan menurun bulan ini atau naik bulan ini? Kalau mall itu dia berdasarkan dari hari-hari libur, hari-hari besar, weekend, hari lebaran. Jadi pendapatan itu secara otomatis pada saat-saat lebaran, Ramadan itu meningkat. Pasti jauh, harga sewa juga meningkat. Harga sewa khususnya yang kecil-kecil. Karena ada beberapa tenan yang sudah kontrak panjang, itu nggak bisa. Ada tenan-tenan yang bulanan seperti pameran-pameran itu pasti diberikan harga sewa baru temporary pada bulan-bulan high season namanya. Kalau pengelolaan keuangan itu, kalau menurut saya yang kita lakukan itu, kita itu tidak akan menjadi pelaut handal apabila kita berada di laut yang tenang gitu. Jadi kita pelaut yang jago itu dia itu berada pada laut yang goyang, laut yang penuh gejolak, gelombang. Kalau kita dalam pengelolaan keuangan tidak bisa menghemat, ya kita itu seperti hari kita berada di perusahaan yang sudah settle, apa-apa rusak minta baru, apa-apa rusak minta baru. Jadi kalau prinsip yang bisa kita yang diterapkan di Bertos, selagi masih bisa diservis, harganya affordable, kita pasti akan servis. Jadi itu artinya penghematan budget operasional yang kita berlakukan step by step. Ada hal-hal yang nggak bisa dihemat gitu ada, tapi selagi bisa dihemat kita menghemat. Kemudian itu berbarengan lah, kita melakukan pengeluaran besar-besaran biasanya di waktu-waktu yang ramai sebelum ramai. Tapi notabene kita juga bakal mendapatkan penghasilan yang bagus pada saat-saat tersebut. Jadi kalau saya bilang kita itu harus pandai mengelola gedung karena kita adalah perusahaan yang baru grow, bukan perusahaan yang sudah settle, yang sudah besar, sudah banyak dananya. Kita bagaimana memanfaatkan apa yang ada, termasuk SDM, termasuk peralatan, termasuk ya hampir semua, menghemat operasional, cost dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Pak, kita kan 2 tahun belakang kita mengalami pandemi corona. Itu berpengaruh besar nggak terhadap tenan-tenan di sini dengan di Bertos itu Pak? Oh, pengaruh sekali, pengaruh banget. Jadi pandemi itu membuat dunia ini seperti ke pause. Pause langsung di skip, di drag gitu, langsung 2022 kayak gitu aja. Jadi semua tenan mengalami penurunan omset, mengalami kerugian besar-besaran, beberapa merumahkan. Ada yang di sini yang tutup juga ada. Gitu. Jadi strategi bisnis itu yang tadi aku bilang, kita itu harus peka terhadap zaman, kemudian kita bukan yang harus saklek apa, semua bisa dimusyawarahkan. Dan pandemi itu kita tuh memberikan spesial untuk tenan yang tetap running, tetap buka, bahkan yang buka itu bisa mendapatkan diskon lebih tinggi daripada yang tutup. Kaitannya bagaimana biar mereka menghargai, dan ini perlu traffic untuk kalau mereka buka gitu. Jadi pada saat pandemi itu kita memberikan diskon pasti ke semua tenan, sewa, service charge kita berikan diskon yang jelas biar tenan itu bisa bertahan. Seperti hari kita juga bertahan, bilang hancur-hancuran banget. Tapi alhamdulillah di Bandung Timur ini yang grow-nya baik setelah pandemi salah satunya kita. Terus di Bandung pun juga sama. Pada saat pandemi itu tingkat keterisian kita 60, sekarang sudah 83 lagi. Jadi kita bangkitnya lumayan baik. Jadi sempat mengalami ada penutupan mall beberapa bulan. Karena kita itu ada supermarket, beberapa spot, beberapa zona. Tapi supermarket ada terus, kayak Superindo ada terus. Makanan. Pertama makanan kan nggak bisa tuh 1-2 hari pertama penutupan itu PSBB. Tapi hari berikutnya 3 hari, 4 hari atau seminggu lah online udah boleh. Jadi kita membuka mereka untuk melakukan penjualan online dan nggak kosong-kosong banget gitu, tetap ada pendapatan. Untuk
pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana cara Bapak menangani umpan balik dari tenan, baik itu positif maupun negatif gitu Pak. Jadi misalkan mungkin Bapak bisa memberi saran ke beberapa tenan yang negatif atau positif. Mungkin sebenarnya menanggapi komplainan negatif dan positif gitu ya. Betul. Jadi kalau komplainan itu yang namanya komplainan biasa negatif, yang pujian kadang kayak kalau pujian itu biasa kalau kita terlena bahaya ya. Jadi kalau saya lebih prefer kepada komplainan. Komplainan itu kita beberapa kali melakukan survei untuk tingkat kepuasan karyawan. Pasti tidak ada yang sempurna. Cuma bagaimana prinsip pelayanan itu harus diutamakan. Kita mulai ini adalah sebuah pelayanan. 3S, senyum, sapa, salam. Sesakit apapun, sepedas apapun itu ya harus diterima gitu untuk kemudian diperbaiki, dan nggak boleh mendapat feedback yang kita harus marah, kita harus apa gitu. Tapi dengan catatan mereka yang melakukan komplain ini adalah orang yang taat, yang dalam dari segi pembayarannya baik, dari segi ininya baik. Tapi kalau yang melakukan komplain itu kadang tenan-tenan yang dari sebelum ada pandemi udah mulai macet-macet pembayarannya, mulai apa, ada juga yang melakukan itu. Tapi namanya komplain tetap kita terima, bukan untuk kita ngedefense, mempertahan dengan argumen kita, tapi kita namanya pelayanan harus seperti itu. 3S, senyum, sapa, salam. Jadi semua komplainan baik itu pedas, baik itu standar ya kita. Ada yang kita eksekusi perbaiki langsung, ada yang kalau perlu biaya besar ya kita bersama. Untuk visi dan misi Uber saat ini Pak? Visi dan misi kita itu menjadi yang nomor satu di Bandung Timur satu. Kemudian ke depan ini ya seenggaknya okupansi tingkat keterisian mencapai di atas 90 di tahun 2023 ini. Kemudian kalau misi besarnya kita pasti lama mensejahterakan seluruh karyawan yang ada di Ubertas itu umum lah itu ya gitu. Karena dengan pendapatan yang baik dari keterisian tenan itu kan pendapatan membaik, pendapatan perusahaan membaik pasti berdampak kepada penghasilan karyawan. Karyawan kita di sini bisa kita memberikan pendapatan yang lebih baik seperti itulah. Lalu terakhir Pak, pesan dan kesan Pak buat para penonton di video ini supaya memotivasi Pak para muda gitu di umur 20-an supaya bisa lebih giat Pak. Saya termotivasi oleh Bapak masih muda bisa begini seperti sekarang. Jadi biar gimana caranya gitu Pak? Bagaimana caranya? Jadi kalau ya untuk anak muda nih ya, untuk anak muda satu nih yang paling utama dulu nih, yang paling utama tuh berikan penghargaan terbaik kepada ibu. Satu, kalau sudah dari ibu sudah merestui semua kegiatan itu insya Allah bakal menjadi lebih mudah. Teman-teman yang kuliah ini biar lebih bisa menghargai ibunya. Dari situ jalan hidup membaik sendiri. Spesialkan, istimewakan orang tua khususnya ibu. Yang kedua, selalu berpikir tidak seperti biasanya, tidak follow the track, coba cari jalur-jalur lain, banyak yang bisa dipilih-pilih, jalur yang mungkin yang belum banyak. Kemudian pemilihan jurusan, pemilihan spesifikasi itu harus fokus di satu bidang, satu titik. Misalnya kepada teman-teman di manajemen, dari manajemen mungkin ada pemisahnya yang lebih sub-subnya yang lebih spesifik, pilih salah satu yang spesifik itu. Jadilah ahli pada satu bidang aja. Karena saya punya cerita, saya seorang arsitek, saya seorang penggunaan aplikasi. Pada saat itu teman-teman saya itu menggunakan aplikasi gambar yang umum seperti AutoCAD, SketchUp yang umum lah. Ini sedikit cerita ya. Saya memilih untuk memakai yang lain, gitu, memakai aplikasi yang pada saat itu masih baru hidup, baru buka, baru jalan aplikasi. Sampai
sampai dengan saat ini saya masih menggeluti aplikasi itu, dan aplikasi itu menjadi trending nomor satu untuk di dunia arsitek, tetap dia peringkat pertama, dan dari aplikasi itu juga saya hidup. Jadi yang saya bilang fokus spesifik pada bidang kerja, fokus spesifik pada bidang kerja, itu yang kedua. Dan yang terakhir, tidak baik dia sebagai karyawan ataupun dia sebagai wira swasta maupun apa itu, tidak hitung-hitungan dengan waktu. Jadi loyal terhadap waktunya, kepada ini, perbanyak relasinya. Itu kadang kalau kita terlalu terkekang, saya kerja sama sampai jam 5, begitu ada perintah atasan, perintah apa, udah jam 5 teng pulang gitu kan. Ya tidak seperti itu. Kalau saya bilang kita harus menerima, misalnya dia jadinya pulang jam 7, jam 6, nggak usah dihitung-hitung itu. Kalau ke depan itu pimpinan itu akan menjadi relasi kita, ada atau tidak ada kita di dalam perusahaan itu. Next, entah apa yang bisa dikolaborasikan. Itu contoh kecil. Kalau sudah diterapkan di situ, insya Allah bakal diterapkan di unit-unit lain. Baik, itu pesan dan pesan dari Pak Dwi ya untuk sejauh ini. Semoga kalian semua bisa terus semangat terus ya. Motivasi untuk langkah yang lebih baik. Ya, dan terima kasih. Oke, siap.